Mari kita lihat kesalahan apa yang bisa membuat hasil ini tidak benar. Selamat datang. Kali ini David Notes ingin berbagi mengenai sebuah fungsi di Microsoft Excel, yakni fungsi if. Tahukah Anda, fungsi if merupakan fungsi yang cukup sering digunakan oleh para penggunanya di Microsoft Excel. Di tutorial kali ini, David Notes ingin memperlihatkan bagaimana fungsi if dapat membantu kita mengevaluasi sebuah data. Kali ini adalah kita akan menentukan kelulusan siswa dalam sebuah mata pelajaran, di mana apabila siswa memiliki nilai lebih kecil daripada 75, maka siswa tidak lulus, dan apabila siswa memiliki nilai 75 ke atas, maka siswa dinyatakan lulus. Bagaimana cara menggunakan fungsi if dalam mengevaluasi skor-skor ini, lulus atau tidak? Mari ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, pilih sel yang akan menampilkan hasil dari evaluasi tersebut. Kita pilih F4, kemudian ketikkan tanda sama dengan, diikuti dengan mengetikkan if. Di sini Microsoft Excel menawarkan beberapa pilihan. Nah, kita akan menggunakan fungsi if saja. Nah, ada screen tips. Check whether a condition is met and returns one value if true and another value if false. Nah, fungsi if ini akan mengevaluasi kondisi logis, dan apabila kondisi terpenuhi, maka akan dimunculkan nilai benar. Dan apabila kondisi tadi tidak terpenuhi, maka akan dimunculkan hasil yang salah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan memberikan kurung buka. Nah, pada bagian logical test ini, kita memasukkan data ini. Data skor, kita bandingkan dengan KKM. Dengan cara kita menggunakan operator perbandingan. Pertama, kita klik dulu skor siswa yang akan kita bandingkan. Kemudian ketikkan tanda lebih besar sama dengan, diikuti dengan memilih sel yang terdapat nilai standarnya, yakni H4. Diikuti dengan titik koma. Perlu diingat, di komputer saya menggunakan titik koma, mungkin di komputer Anda menggunakan tanda koma. Hal ini tergantung pada regional setting pada PC kita. Nah, di bagian berikutnya adalah value if true, nilai apabila benar. Apabila kondisi ini terpenuhi atau benar, maka kita ingin memunculkan nilai apa? Keterangan apa? Kita coba dengan menampilkan kata lulus. Nah, sebagai catatan, apabila kita akan memunculkan nilai yang berupa teks, maka harus diapit tanda petik. Namun apabila berupa angka, tidak perlu diapit oleh tanda petik. Kita ikuti dengan titik koma. Bagian berikutnya, value if false. Nilai apabila salah. Nah, tentunya kebalikan dari lulus adalah tidak lulus. Ini kondisi jika siswa memiliki nilai di bawah 75. Diakhiri dengan kurung tutup.
Saya rasa sudah cukup formulanya. Kita tekan enter. Tidak lulus hasilnya. Apakah benar? Ya, angka 70 lebih kecil daripada 75. Berarti hasilnya tidak lulus. Sebenarnya rumus ini masih ada yang kurang. Untuk saat ini formulanya benar. Namun apabila kita akan salin formula ini ke bagian bawah, akan terjadi kesalahan. Akan saya perlihatkan kepada rekan-rekan sekalian. Kita coba tarik formula ini ke bagian sel-sel berikutnya. Oke. Angka 73 lebih kecil daripada 75. Harusnya tidak lulus. 74 lebih kecil daripada 75. Harusnya tidak lulus. Di sini dinyatakan lulus semua. Mari kita lihat kesalahan apa yang bisa membuat hasil ini tidak benar. Kita double klik. Anda lihat H7 warna merah adalah menunjukkan sel ini. Seharusnya sel warna merah ini adalah angka 75. Di sini benar. Merujuk pada H4. Namun ketika kita copy ke sel berikutnya, ini selalu bergeser. Jadi, kekurangan pada rumus yang ini adalah kita tidak membuat sel absolut pada H4. Bagaimana caranya agar ketika disalin, formula ini akan tetap merujuk kepada angka 75 atau H4. Caranya adalah dengan mengunci H4 ini dengan tanda dolar. Kita bisa mengetikkan secara manual tanda dolar di kanan atau kiri huruf H. Atau kita juga bisa dengan menekan tombol F4 di keyboard. Ya, kan secara otomatis dua tanda dolar itu mengapit huruf H. Oke, kita tekan enter. Lalu kita akan salin formula ini ke sel berikutnya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, angka 70 lebih kecil daripada 75 tidak lulus. Angka 73 tidak lulus. 74 tidak lulus. Angka 75 lulus karena kita membuat perbandingan bahwa nilai skor lebih besar atau sama dengan daripada KKM, maka lulus. Nah, di sini 76 lebih 1 daripada 75 itu lulus. 74 kurang 1 dari 75 itu tidak lulus. Dan 75 itu lulus karena kita membuat perbandingan lebih besar atau sama dengan. Atau kita ingin mengganti tidak lulus ini, kata tidak lulus ini dengan tanda strip. Kita tinggal menggantinya dengan tanda strip. Tetap diapit dengan tanda petik. Karena kita memasukkan teks. Oke. Ini terlihat lebih sederhana. Oke. Itulah yang dapat David Notes sampaikan di tutorial kali ini. Semoga Anda bisa memanfaatkannya menggunakan fungsi if pada pekerjaan Anda, pada latihan-latihan Anda. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video berikutnya tentang Microsoft Excel. Terima kasih.